Shalom Pak Sem, bagaimana kabar Bapak? Silahkan Bapak beri opening statement mengawali sesi tanya jawab ini. Salam juga Google, kabar saya baik dan sehat. Berjumpa kembali dengan saya Sam, teolog Protestan Karismatik di BFM channel ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Terkait situasi COVID-19 yang penyebarannya masih meningkat, saya tidak henti-hentinya mengingatkan kepada kita semua agar kita semua terus berdoa supaya COVID-19 ini segera berlalu. Tetap waspada dengan memakai masker saat keluar rumah, menjaga jarak dan tidak bersalaman untuk sementara ini, menaati himbauan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkait kebijakan dalam rangka penanggulangan dan pemutusan mata rantai COVID-19. Doa saya kiranya tetap baik dan sehat dalam perlindungan Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Pertanyaan pertama, terima kasih Pak Sem untuk opening statement-nya. Melalui wawancara dengan Bapak pada kesempatan ini, terkait ada beberapa pertanyaan dan keberatan yang diajukan para sesasionisme terhadap keabsahan karunia bahasa roh saat ini. Bagaimana Bapak menanggapi hal ini? Saya tahu bahwa bidang pneumatologis yang paling sengit diperdebatkan hingga saat ini adalah karismata yang berhubungan dengan bahasa roh. Hal ini disebabkan kita cenderung bereaksi berlebihan dalam sikap kita terhadap hal-hal rohani. Di satu sisi karunia ini sangat ditonjolkan dan disombongkan, bahkan ada kecenderungan disalahgunakan. Sementara di sisi lainnya penggunaan karunia ini ditolak dan ditentang. Tentang karunia bahasa roh ini perlu diingatkan bahwa jalan kebenaran memiliki parit kesalahan di kedua sisinya, yaitu 1. Memaksa semua orang harus berbicara dalam bahasa roh, dan 2. Melarang keras orang berbicara dalam bahasa roh. Banyak orang telah tergelincir ke salah satu sisi parit tersebut. Jika kita tidak berhati-hati, kita pun akan ikut-ikutan tergelincir seperti mereka. Nah, terkait isu bahasa roh ini, ada berbagai kritik dan keberatan yang diajukan terhadap penggunaan karunia bahasa roh saat ini. Beberapa dari kritik dan keberatan tersebut antara lain, 1. Bukankah bahasa roh sebagaimana nubuat akan berhenti dengan sendirinya di awal sejarah gereja atau saat Alkitab telah rampung? 2. Bukankah karunia bahasa roh adalah tanda bagi orang yang tidak beriman, bukan bagi orang yang beriman? 3. Ada orang-orang yang berbahasa roh dan kemudian diketahui ternyata itu merupakan tiruan dari setan yang mengucapkan kata-kata yang menghina Kristus. 4. Bukankah bahasa roh di dalam Alkitab adalah bahasa yang dapat dimengerti oleh pendengarnya, bukan merupakan suara yang tidak berarti? 5. Bahasa roh orang-orang Pentakosta dan karismatik saat ini adalah bahasa roh yang tidak memiliki arti dan tidak karu-karuan. 6. Lebih baik kita menghindari saja bahasa roh karena seringkali tidak membangun orang lain. Seperti yang telah saya sampaikan dalam beberapa kesempatan, saya mengakui bahwa beberapa orang yang karena ketidaktahuannya telah membuat kesalahan sehubungan dengan penggunaan karunia nubuat dan bahasa roh ini. Tentang karunia nubuat, sudah saya bahas dalam video saya yang berjudul Benarkah Karunia Nubuat itu sama dengan karunia berkhotbah dan atau mengajar? Dan video saya dengan judul Perbedaan Nabi Perjanjian Lama dari Nabi Perjanjian Baru dan Nubuat. Sedangkan mengenai karunia bahasa roh, sudah pernah saya bahas di dalam video saya yang berjudul Benarkah berbahasa roh meningkatkan sistem imunitas tubuh kita? Ketiga video tersebut, saya sarankan untuk ditonton dan dapat ditonton di BFM channel. Pertanyaan kedua, akhir-akhir ini banyak orang mencari di Google dan bertanya kepada saya, apakah bahasa roh itu dan apakah bahasa roh itu sama dengan bahasa lidah? Karena Pak Sem ada di sini, saya berharap Bapak bisa memberikan secara ringkas terkait pertanyaan ini. Baik Google, saya akan jawab pertanyaan tersebut. Istilah bahasa roh atau bahasa lidah adalah terjemahan dari kata Yunani glossesa laleo. Kata glossesa laleo ini yang merupakan gabungan dari dua kata Yunani, yaitu glossesa yang berarti lidah dan kata kerja laleo yang berarti berbicara, berkata, mengeluarkan suara dari mulut. Dalam Perjanjian Baru, baik dalam kitab Kisah Para Rasul maupun surat Korintus,
istilah bahasa lidah, bahasa asing, dan bahasa roh digunakan satu kata Yunani yang sama, yang saat ini dikenal dengan glossesa laleo, yaitu gabungan dari kata glossesa yang berarti lidah dan kata kerja laleo yang berarti berbicara. Sebagai perbandingan, kita dapat lihat bahwa prase berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang digunakan oleh Lukas dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 4 berasal dari kata Yunani glossesa laleo yang hanya ditulis dalam bentuk jamak glossesai, di mana kata tersebut tidak berbeda dengan kata Yunani yang digunakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat 2, di mana kata Yunani glossesa laleo diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dengan prase berkata-kata dengan bahasa roh. Jadi, sejauh yang saya ketahui dan saya sudah pelajari, bahwa kata bahasa roh itu secara kontekstual oleh Lembaga Alkitab Indonesia dipakai sebagai sinonim dari kata bahasa lidah. Tidak ada perbedaan signifikan, tidak ada perbedaan makna di antara keduanya. Artinya, ketika saya menyebut bahasa roh, maka yang saya maksud adalah bahasa lidah. Jadi ketika Alkitab menyebut bahasa lidah dan bahasa roh, artinya sama karena menggunakan kata glossesa laleo. Jadi istilah bahasa lidah dalam kitab Kisah Para Rasul dan istilah bahasa roh dalam kitab Korintus itu sama atau sinonim. Kedua-duanya tidak dimengerti oleh orang-orang yang sedang berbicara atau oleh pembicaranya. Bedanya ialah di dalam kitab Kisah Para Rasul, para murid berbicara dalam bahasa yang tidak mereka mengerti, tetapi bahasa itu dimengerti oleh orang lain. Sedangkan dalam Korintus, pembicara tidak mengerti dan orang yang mendengar juga tidak mengerti, kecuali bila disertai penafsirannya. Bisa dibandingkan dalam Kisah Rasul pasal 2 dan 1 Korintus pasal yang ke-14. Ini harus saya tegaskan, karena memang ada beberapa orang yang menafsirkan secara salah dengan mengatakan bahwa dalam kasus bahasa lidah di Kisah Para Rasul pasal 2, pada peristiwa Pentakosta tersebut, para murid berbicara dalam bahasa mereka sendiri, tetapi Roh Kudus menerjemahkannya ke dalam berbagai-bagai bahasa. Tentu saja tafsiran seperti ini adalah tafsiran yang out of context atau keluar dari konteks. Menurut konteksnya, pada hari Roh Kudus dicurahkan tersebut adalah hari Pentakosta. Itu adalah hari raya tahunan orang Yahudi. Ini adalah hari ke-50 setelah Paskah Yahudi. Tujuan perayaan ini adalah ucapan syukur pada Allah untuk panen raya mereka. Karena itu hari raya ini juga disebut hari raya panen. Hari raya Pentakosta itu juga merupakan peringatan pemberian hukum Musa. Pada hari raya ini, orang-orang Yahudi biasanya, yaitu orang-orang Yahudi yang tersebar dari berbagai tempat atau diaspora di seluruh penjuru dunia, berkumpul di Yerusalem. Jadi orang Yahudi tidak hanya bisa mengerti bahasa mereka, tetapi mereka juga mengerti bahasa orang-orang di mana mereka diaspora di berbagai tempat di seluruh dunia. Nah, Kisah Para Rasul 2 ayat 5-11 mengatakan demikian. Pada waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Berdasarkan ayat ini, logikanya jelas. Jika para murid berbicara memakai bahasa mereka atau pada saat itu berbahasa Aramik,
saat pencurahan Roh Kudus itu, maka orang-orang Yahudi yang berdomisili dari berbagai bangsa ini, yang kira-kira pada saat itu berbahasa lebih dari 20 bahasa lain, pasti tahu. Karena itu juga adalah bahasa sehari-hari yang dipakai oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Dan mereka tidak mungkin berespon dengan sangat terheran-heran seperti itu. Respon keheranan ini dipicu karena satu alasan. Para murid itu memang benar-benar berbicara dalam bahasa-bahasa yang berbeda secara bersamaan. Kira-kira lebih dari 20 bahasa. Itu sebabnya ada orang-orang yang menuduh mereka mabuk oleh anggur di ayat 13. Yang segera ditanggapi oleh Petrus bahwa mereka bukan mabuk anggur, tetapi karena mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus sebagai penggenapan janji pencurahan roh yang disampaikan Nabi Yoel tersebut. Sehingga mereka dapat berbicara dalam berbagai bahasa pada peristiwa tersebut. Lagi pula, prase mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya dalam ayat 4 sangat tidak mungkin berarti lain. Selain jelas menyatakan bahwa para murid itu memang berbicara dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus. Prase seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka ditulis dalam bentuk imperfect indikatif aktif yang berarti Roh Kudus mulai memberikan pada mereka. Sedangkan kata Yunani mengatakannya atau apopetegomai merupakan sebuah present passive infinitif yang menunjukkan bahwa kata-kata yang mereka ucapkan itu berasal dari Roh Kudus, bukan merupakan kata-kata yang biasanya mereka pergunakan. Pertanyaan ketiga. Di salah satu video YouTube Bapak yang berjudul "Benarkah berbahasa roh meningkat sistem imunitas tubuh?" di mana dalam video YouTube tersebut Bapak menjelaskan bahwa bahasa roh dapat diklasifikasi menjadi dua macam. Bisakah Bapak menjelaskan kembali hal itu? Betul sekali Google. Pembahasan video YouTube tersebut adalah tanggapan saya atas pernyataan Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo bahwa bahasa roh dapat meningkatkan sistem imunitas tubuh. Saya jelaskan bahwa itu tidak ada dinyatakan dalam Alkitab. Nah, di video itu saya juga menjelaskan bahwa bahasa roh menurut karismatik normatif dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu bahasa roh sebagai yang bersifat korporat dan bahasa roh yang bersifat personal. Pembedaan ini bukanlah pembedaan sumber dari bahasa roh itu, tetapi berkaitan dengan perbedaan fungsi dan manfaatnya. Artinya, karunia berbahasa roh bersumber dari Roh Kudus, tetapi fungsi dan tujuannya berbeda. Profesor C. Peter Wagner menjelaskan sebagai berikut. Karunia bahasa roh adalah kemampuan istimewa yang diberikan oleh Allah kepada beberapa anggota dalam tubuh Kristus. Satu, untuk berbicara kepada Allah dalam suatu bahasa yang tidak pernah mereka pelajari. Dan dua, untuk menerima dan menyampaikan suatu pesan langsung dari Allah kepada umatnya melalui suatu ucapan yang diurapi Allah dalam suatu bahasa yang tidak pernah mereka pelajari sebelumnya. Selanjutnya, Wagner menjelaskan bahwa jenis yang pertama dari karunia bahasa roh dapat disebut bahasa perorangan. Dan jenis yang kedua dapat disebut bahasa roh umum. Bahasa roh perorangan disebut juga bahasa doa yang bersifat personal, sedangkan bahasa roh yang bersifat umum disebut juga bahasa roh korporat. Tujuan dan fungsi dari kedua bahasa roh ini berbeda. Tujuan bahasa roh personal adalah sebagai komunikasi pribadi dengan Allah dan bersifat rahasia dengan maksud membangun diri sendiri. Sedangkan bahasa roh yang bersifat korporat adalah bahasa roh yang beroperasi di dalam pertemuan jemaat dengan tujuan untuk membangun jemaat bila disertai dengan tafsiran. Jika tidak disertai dengan tafsiran, maka akan sia-sia karena tidak ada orang yang mengerti. Dan karena tidak ada orang yang mengerti, maka tidak ada orang yang bisa dibangun dari bahasa roh itu. Karena itulah Paulus katakan agar orang yang berbahasa roh itu meminta kepada Allah untuk menafsirkannya, atau sebaliknya ia berdiam diri saja. Nah, perbedaan bahasa roh yang bersifat personal dan bahasa roh bersifat korporat inilah yang harus dimengerti dari awal oleh para penganut karismatik dan kita semua. Sebab ketidakpahaman akan hal ini telah menyebabkan terjadi ketidaktertiban di dalam banyak praktek penggunaan bahasa roh.
Karena itu saya mengingatkan dan menghimbau agar penganut karismatik benar-benar memperhatikan penjelasan-penjelasan saya di dalam wawancara ini. Pertanyaan keempat, menarik sekali penjelasan dari Bapak terkait dengan fungsi bahasa roh yang bersifat korporat dan bahasa roh yang bersifat personal. Bisakah Bapak menjelaskan dasar Alkitabiah untuk fungsi bahasa roh yang bersifat korporat itu? Tentu saja Google, saya bisa memberikan dasar-dasar Alkitabiah bagi pembedaan fungsi dari karunia bahasa roh yang bersifat korporat maupun yang bersifat personal ini. Di sini sesuai dengan pertanyaan Anda, saya akan menjelaskan fungsi dari bahasa roh yang bersifat korporat. Penggunaan bahasa roh di depan umum atau di tengah-tengah jemaat adalah karunia roh untuk membangun jemaat, bukan untuk membangun diri sendiri. Karunia bahasa roh ini dipakai di depan umum hanya bila di antara yang hadir dapat menafsirkannya. Rasul Paulus menjelaskan atau mengatakan demikian dalam 1 Korintus 14 ayat 27 sampai ayat yang ke-28. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Dick Iverson mendefinisikan karunia bahasa roh dengan fungsi korporat ini sebagai kemampuan yang Allah berikan untuk berkomunikasi dalam suatu bahasa yang orang itu atau pembicara itu tidak mengerti. Karena itu harus ditafsirkan dalam jemaat supaya semua bisa memahami. Nah, karunia bahasa roh ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan kemampuan berbahasa, kepandaian berbicara dalam bahasa lain, atau cara baru berbicara, atau kepandaian berpidato. Karunia berbahasa roh ini adalah suatu manifestasi atau ekspresi Roh Kudus melalui seseorang yang ia kehendaki di dalam pertemuan atau ibadah jemaat. Karunia ini diberikan hanya ketika Roh Kudus menghendakinya. Sekali lagi, karunia diberikan hanya ketika Roh Kudus menghendakinya dan melalui orang percaya siapa saja yang dikehendakinya. Karunia berbahasa roh ini diberikan ketika Allah mempunyai sesuatu yang ingin dikatakan kepada umatnya pada waktu mereka berkumpul. Jadi berdasarkan pemahaman atau pengertian ini, jelaslah bahwa tidak semua orang memiliki karunia berbahasa roh. Dengan demikian, tidaklah Alkitabiah apabila mengajarkan setiap orang harus memiliki karunia berbahasa roh. Ini adalah penekanan utama Paulus dalam pengajarannya yang bersifat normatif soal karunia-karunia roh dan pelayanan tubuh yang beragam dan berbeda-beda satu dengan lainnya. Roma 12 ayat 3 sampai 8, 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 31. Untuk fungsi karunia bahasa roh ini, Paulus memberikan suatu pengaturan bahwa dalam pertemuan jemaat hanya 2 atau 3 orang yang seharusnya berbicara dengan bahasa roh. Itu pun bila ada yang menafsirkan. Sehingga setiap orang dapat mengerti apa yang sedang dikatakan Allah kepada jemaat dalam pertemuan seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus 14 ayat 27 sampai 28. Jika ada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Tidak ada indikasi bahwa Paulus melarang orang berbahasa roh di depan umum dalam pertemuan jemaat. Tetapi bahasa roh di depan umum haruslah disertai dengan tafsiran terkait dengan fungsinya untuk membangun jemaat. Karena itu perlu diingat bahwa dalam teks ini Paulus bukan melarang penggunaan bahasa roh, tetapi pengaturan dari penyalahgunaan bahasa roh yang bersifat korporat di depan umum yang tanpa tafsiran. Karena hal itu dapat menimbulkan suasana kekacauan dan menyebabkan kebingungan yang tidak membangun. Jadi, menggunakan pembahasan Paulus mengenai bahasa roh dalam teks ini sebagai dasar polemik umum terhadap penggunaan fungsi lainnya dari bahasa roh yang bersifat personal bertentangan dengan seluruh konteks 1 Korintus 12 sampai dengan 1 Korintus 14. Pada ayat-ayat selanjutnya, yaitu 1 Korintus 14 ayat 29 sampai 40, dijelaskan mengenai karunia nubuat yang ada syaratnya. Berita perantaraan atau pernyataan Allah atau nubuat ini tidak seharusnya diterima tanpa kritik dan diuji, melainkan harus diuji. Bandingkan 1 Tesalonika 5 ayat 21.
Artinya, untuk meyakinkan bahwa sumbernya adalah dari Allah dan bukan dari pikiran manusia ataupun bahkan dari iblis. Bandingkan 1 Korintus 12 ayat 10, Ulangan 18 ayat 22, dan 1 Yohanes 4 ayat 1. Kedua karunia ini, baik nubuat maupun bahasa roh, berpotensi mengakibatkan kekacauan jika tidak diawasi penggunaannya. Dengan demikian, baik karunia nubuat maupun karunia bahasa roh diawasi penggunaannya dan diuji bersama oleh umat Tuhan agar semua bermanfaat untuk membangun jemaat. Jadi, sekalipun ada pembatasan dan pengaturan yang ditekankan oleh Paulus, tetapi semua jemaat dapat bernubuat dan beroleh kesempatan menggunakan karunia mereka pada suatu waktu. 1 Korintus 14 ayat 31. Supaya semua jemaat mendapat berkat dari pelayanan Roh Kudus ini. Demikian juga tidak ada yang boleh melarang mereka berbahasa roh. 1 Korintus 14 ayat 39. Karena yang diperintahkan oleh Rasul Paulus bukanlah melarang, melainkan mengatur secara teknis atau operasional penggunaan dari karunia itu ketika terjadi atau ada di dalam pertemuan jemaat. Nah, baik nubuat maupun bahasa roh yang berasal dari Allah harus berlangsung dengan sopan dan teratur, kata Rasul Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat 31. Frase yang diterjemahkan dengan sopan dan teratur ini berasal dari frase Yunani eiskomonos kai katatais. Kata Yunani eiskomonos merupakan gabungan dari kata eu dan skomon. Kata eu merupakan awalan bahasa Yunani yang berarti baik, menyenangkan, indah. Dan kata skomon adalah kata yang menunjukkan respon atau sambutan yang ditunjukkan dengan keramahan atau cara bicara dan sikap yang sopan. Dengan demikian, kata euskomon tersebut mengacu kepada sikap yang baik atau ramah dan sopan. Kata euskomonos tersebut dalam bentuk adverbalnya berarti patut, pantas, selaras. Sedangkan kata Yunani kata taksis berasal dari gabungan preposisi akusatif kata yang berarti sesuai dengan atau dengan cara, dan kata benda taksis yang berarti teratur atau tertib. Dengan demikian, kata-kata taksis tersebut dapat diterjemahkan menjadi sesuai ketertiban atau dengan cara yang teratur. Jadi, ketika Rasul Paulus menasihati jemaat Tuhan di Korintus untuk melaksanakan pertemuan ibadah dengan euskosmonos dan kata taksis, maka yang dimaksudnya adalah agar pertemuan tersebut dilakukan dengan sikap baik, ramah, dan sopan, serta dilaksanakan dengan cara yang teratur, sehingga memberi kesan yang indah dan menyenangkan seperti yang dikehendaki Allah. Mengapa? Karena sebelumnya di ayat 33 Rasul Paulus menyatakan bahwa Allah tidak menghendaki kekacauan, melainkan damai sejahtera. Kata Yunani yang diterjemahkan dan kekacauan dalam ayat tersebut adalah akatastasia, yang berarti kerusuhan, kekacauan, pertikaian, atau pemberontakan. Sedangkan kata damai sejahtera merupakan terjemahan dari kata Yunani eirene yang berarti damai, damai sejahtera, ketertiban, atau keselarasan. Ringkasnya, sopan dan teratur adalah satu prinsip normatif yang diberikan Rasul Paulus agar dalam suatu pertemuan ibadah di satu sisi tidak membatasi kebebasan roh dan di sisi lain tidak terjadi kekacauan atau perselisihan. Sopan dan teratur menekankan dimensi etis dari ibadah atau pertemuan supaya tetap bebas berekspresi menurut kehendak roh namun tetap terkendali. Setiap penggunaan karunia-karunia rohani yang membawa kekacauan, tidak ada pengendalian diri, dan tidak ada kesopanan serta penggunaan secara sembrono dalam perkumpulan jemaat tidaklah mungkin sesuai dengan kehendak Allah atau disebabkan oleh Roh Kudus. Umat Tuhan harus bijaksana dalam kebebasannya menggunakan karunia Roh Kudus. Dan Paulus menasihatkan bahwa semua itu harus dipergunakan untuk membangun jemaat, sekali lagi untuk membangun jemaat. 1 Korintus 14 ayat yang ke-12. Pertanyaan kelima. Tadi kita sudah mendengar penjelasan dari Pak Sem tentang bahasa roh yang bersifat korporat dengan fungsi penggunaan di depan umum untuk membangun jemaat, karena itu harus disertai dengan tafsirannya. Ini menarik sekali. Selanjutnya, bisakah Pak Sem menjelaskan dasar Alkitabiah bagi fungsi bahasa roh yang bersifat personal sebagaimana yang Bapak maksud sebelumnya di atas? Dasar Alkitabiah bagi penggunaan karunia bahasa roh dengan fungsi personal
terdapat dalam pernyataan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Fungsi bahasa roh di sini adalah sebagai bahasa doa dalam komunikasi yang bersifat pribadi dan rahasia dengan Allah. Hanya Allah yang tahu artinya. Jadi bahasa roh personal ini dipakai oleh Roh Kudus untuk membantu kita menyampaikan doa-doa kita kepada Allah dan bersifat rahasia. Selanjutnya Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 14 ayat 15 mengatakan, "Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku." Menunjuk kepada pengalaman pribadinya, kepada penggunaan bahasa roh secara pribadi. Aku berdoa dengan rohku, berarti berdoa dengan bahasa roh, dengan menggunakan rohnya sendiri oleh dorongan Roh Kudus. Roh orang percaya berdoa sementara Roh Kudus memberikan apa yang harus dikatakannya. Di sini Paulus berbicara tentang penggunaan bahasa roh secara personal yang ditujukan kepada Allah. Paulus menggunakan bahasa roh tidak hanya untuk berdoa, tetapi juga untuk menyanyi, memuji, dan mengucap syukur kepada Allah. Berdoa dengan akal budiku berarti berdoa dan memuji dengan akal budinya sendiri dalam bahasa yang telah dipelajarinya, juga oleh dorongan Roh Kudus. Penggunaan bahasa roh secara pribadi selain dipakai berdoa kepada Allah, juga bermanfaat untuk membangun diri sendiri. Rasul Paulus menjelaskan demikian, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. 1 Korintus 14 ayat 4a. Orang percaya harus memakai bahasa roh ini untuk membantu membangun rohani diri sendiri. Karena itulah Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 14 ayat 18, "Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua." Di sini Rasul Paulus memberitahukan jemaat di Korintus bahwa dirinya berbahasa roh lebih daripada mereka semua. Kita dapat menyimpulkan bahwa Rasul Paulus menggunakan banyak waktu untuk berbahasa roh dan membangun dirinya sendiri. Tidaklah masuk akal jika Paulus mengatakan sesuatu tentang bahasa roh yang dapat membangun diri jika ia sendiri tidak mengalaminya. Karena itulah dengan keyakinannya Rasul Paulus berani berkata kepada jemaat Korintus, "Aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih dari kamu semua." Perhatikan hubungan 1 Korintus 14 ayat 4 dan 14 ini dengan ayat-ayat lainnya, yaitu ayat 5, ayat 18, dan ayat 39. Paulus tidak menganggap remeh atau rendah karunia bahasa roh. Justru ia mengatakan, "Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua." Ayat yang ke-14. Dan ia juga mengingatkan jemaat di Korintus, "Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun." 1 Korintus 14 ayat 5. Melarang orang Kristen berbahasa roh sama dengan melanggar firman Tuhan yang disampaikan melalui Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat 40 yang menegaskan, "Janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur." Ringkasnya, penggunaan bahasa roh yang bersifat korporat dalam jemaat hanya akan bermanfaat untuk membangun jemaat jika disertai dengan karunia penafsirannya, karena menjadi setara dengan karunia nubuat. Itu pun harus dilakukan secara bergantian agar tertib dan tidak terjadi kekacauan. Sedangkan penggunaan bahasa roh secara personal sebagai komunikasi pribadi dengan alam doa bermanfaat untuk membangun diri sendiri. Pertanyaan ke-6, Pak Sem, sebenarnya apa sih tujuan penggunaan bahasa roh beserta tafsirannya yang bersifat korporat di dalam pertemuan jemaat? Dick Iverson menyebutkan 3 tujuan dari karunia bahasa roh dan tafsirannya dalam pertemuan jemaat, yaitu 1. Menjadi suatu tanda kepada orang yang tidak percaya. 1 Korintus 14 ayat 21-22. Jika dalam suatu pertemuan jemaat mempunyai lebih banyak bahasa roh lebih daripada nubuatan, itu adalah suatu indikasi belum bertumbuh melampaui tingkat iman yang dasar atau bisa dikatakan masih kanak-kanak. 1 Korintus 14 ayat 5 dan 13. Atau secara reguler,
Ada orang yang belum percaya hadir yang membutuhkan tanda ini. 2. Untuk mengucapkan kata-kata membangun nasihat dan penghiburan kepada orang percaya. 1 Korintus 13 ayat yang ke-16. Bahasa roh dengan penafsiran sama dengan nubuatan. 3. Mengangkat jemaat ke dalam pujian atau doa. 1 Korintus 14 ayat 13 sampai 16. Di sini Paulus mendorong orang yang berbahasa roh untuk berdoa meminta penafsiran. Konteks yang seketika mengikuti adalah berdoa dan memuji dalam bahasa roh. Maksudnya adalah bahwa doa dan pujian dalam bahasa roh dapat ditafsirkan dan membangun jemaat. Pertanyaannya, bagaimanakah caranya sehingga bahasa roh itu merupakan suatu tanda kepada orang yang tidak percaya? Jawabannya, 1. Dengan bukti supernatural, melihat orang berbicara bahasa-bahasa yang belum pernah mereka pelajari. Kisah Rasul 2 ayat 6 sampai 18, 1 Korintus 14 ayat 21 sampai 22. 2. Dengan rasa supernatural, memenuhi atmosfer dengan rasa hadirat Allah. Ini bahkan dirasakan oleh orang yang belum percaya. 3. Dengan kesaksian, mendengarkan suatu bahasa asing yang mungkin mereka tahu. Allah memberi mereka suatu tanda dengan berbicara kepada mereka dalam bahasa asli mereka atau bahasa lain yang telah mereka pelajari. Dia bisa berbicara yang bisa diterapkan secara pribadi, membuka hati orang tidak percaya. Ini adalah suatu tanda besar pada hari Pentakosta. Mereka mendengar orang berbicara secara supranatural dalam bahasa-bahasa asli mereka sendiri. Tanda ini menuntun kira-kira 3.000 orang Yahudi yang taat kepada keselamatan. Nah, meskipun bahasa roh adalah suatu tanda, orang tidak percaya tidak selalu menerimanya, terutama jika dilakukan tanpa keteraturan, yaitu semua berbicara pada saat yang sama. 1 Korintus 14 ayat 23. Meskipun bahasa roh adalah suatu tanda, orang tidak percaya tidak selalu menerimanya, terutama jika dilakukan tanpa keteraturan, yaitu semua berbicara pada saat yang sama. 1 Korintus 14 ayat 23. Tidak heran jika mereka akan berkata, kamu gila. Sesungguhnya banyak orang-orang skeptis dan kritis respon dengan cara demikian. Walaupun saat bahasa roh dilakukan dalam bentuk yang teratur dan baik, faktanya saat ini beberapa orang dan atau kelompok denominasi tertentu telah melarang bahasa roh dalam pertemuan jemaat dengan berbagai alasan. Namun Alkitab tidak memberitahu kita untuk melarang dan membungkam orang-orang yang berbahasa roh dalam pertemuan jemaat, melainkan mengaturnya. Sesungguhnya kita mempunyai peringatan langsung dalam Alkitab agar jangan melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. 1 Korintus 14 ayat 39 sampai 40. Karena itu secara singkat Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat 27 sampai 28 mengatur penggunaan bahasa roh di pertemuan jemaat sebagai berikut. 1. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang. 2. Penggunaan bahasa roh oleh 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang di atas itu pun tidak boleh dilakukan secara serentak, tetapi seorang demi seorang. 3. Harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkan, maka hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Terkait dengan pernyataan bahwa jika dalam suatu pertemuan jemaat mempunyai lebih banyak bahasa roh, lebih daripada nubuatan, itu adalah suatu indikasi belum bertumbuh melampaui tingkat iman yang dasar atau bisa dikatakan masih kanak-kanak. Berikut ini penjelasan saya. Perlu diketahui bahwa saat Rasul Paulus menulis surat ini, seiring berjalannya waktu, jemaat di Korintus telah menjadi kaya secara materi, cerdas secara intelektual, dan sangat karismatik dalam pelayanan. Namun mereka telah bergeser dari Injil dan menjadi sangat duniawi dengan apa yang mereka miliki sekarang. Jadi karunia bukanlah satu-satunya alasan mereka menjadi orang duniawi. Mereka menjadi angkuh secara intelektual, bejat secara moral, adanya incest, percabulan, dan hawa nafsu, dan tidak dewasa secara spiritual. Karena itulah Rasul Paulus menasihati mereka dalam 1 Korintus 1 ayat 11 secara positif agar mereka tu auto legete atau seia sekata, di mana NIV, New International Version, menerjemahkan dengan agree with one another, sepakat satu dengan yang lain. Namun terjemahan yang lebih tepat adalah terus-menerus mengatakan hal yang sama, karena prase tu auto legete ditulis dalam bentuk kalimat present aktif. Selanjutnya Rasul Paulus juga menasehati agar jangan ada skisma atau perpecahan di antara mereka satu sama lain. Mengapa? Karena memang di Korintus sudah terjadi perpecahan antara kelompok. 1 Korintus 1 ayat 12. Bentuk jamak skismata, perpecahan-perpecahan menunjuk berbagai perpecahan yang telah terjadi dalam jemaat di Korintus.
Adanya perpecahan dalam jemaat di Korintus ini dijelaskan Rasul Paulus dengan kata Yunani, eris atau perselisihan. Kata eris ini hanya muncul dalam tulisan Rasul Paulus, terutama dalam daftar negatif yang harus dihindari atau dibuang oleh orang percaya. Contohnya dalam Galatia 5 ayat 20, Roma 1 ayat 19, Roma 13 ayat 13, Filipi 1 ayat 15, dan 1 Timotius ayat 6, 1 Timotius 6 ayat 4, dan Titus 3 ayat 9. Dengan demikian, skisma atau perpecahan yang terjadi dalam jemaat di Korintus berbentuk eris atau perselisihan. Meskipun perpecahan utama jemaat di Korintus adalah soal favoritisme kepemimpinan, yaitu ada orang-orang yang melompokkan diri ke dalam kelompok Kefas, Apolos, Paulus, dan golongan Kristus. Namun bentuk jamak dari kata eridas, itu perselisihan-perselisihan, menyiratkan keberagaman konflik yang telah terjadi. Antara lain, soal legalitas, 1 Korintus 6 ayat 1 sampai 11. Soal pengetahuan, 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13. Persoalan gender, 1 Korintus 11 ayat 1 sampai 16. Soal status sosial ekonomi, 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 36, dan soal karunia rohani, pasal 12 sampai dengan pasal 14. Termasuk penonjolan dan penyalahgunaan karunia berbahasa roh secara korporat tanpa disertai tafsiran, sehingga tidak membangun jemaat. Semua itu menunjukkan sikap kekanak-kanakan dan belum dewasanya jemaat di Korintus jika dibandingkan dengan jemaat-jemaat lainnya saat itu, misalnya jemaat di Efesus dan jemaat di Tesalonika. Karena itulah Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus berkata, "Dan aku, saudara-saudaraku, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu masih manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara duniawi?" 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 3. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Rasul Paulus mengharapkan jemaat di Korintus telah menjadi dewasa secara rohani dalam suatu jangka waktu yang telah dilewati. Tetapi kenyataannya mereka masih bertindak seperti bayi dalam kerohanian. Rasul Paulus ke Korintus sekitar tahun 50 Masehi, dan melalui pelayanan penginjilannya ada orang-orang yang dituntun dan percaya kepada Kristus. Kira-kira tahun 55 Masehi, yaitu kira-kira 5 atau 6 tahun kemudian, Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus, yaitu surat 1 Korintus. Dalam surat itu ia menekankan bahwa seharusnya jemaat di Korintus telah menjadi dewasa bila ditinjau dari sudut waktu yang telah dilewati. Namun kenyataannya mereka masih bayi rohani. Artinya, waktu yang seharusnya cukup untuk proses pertumbuhan rohani tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk bertumbuh. Tetapi waktu itu digunakan mereka untuk berselisih satu sama lain. Pertanyaan ke-7. Saya menyimak penjelasan Pasem bahwa berbahasa roh korporan di pertemuan jemaat akan membangun jemaat hanya apabila disertai dengan penafsirannya. Dan itu telah Bapak jelaskan di atas tadi. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah tentang menafsirkan bahasa roh. Apakah sebenarnya menafsirkan bahasa roh itu? Pertanyaan yang baik, Google. Karunia menafsirkan bahasa roh adalah kemampuan yang diberikan oleh roh untuk mengerti dan menyampaikan makna suatu ucapan yang diucapkan dalam bahasa roh. Karunia ini bersifat supranatural. Dick Iverson mendefinisikan karunia menafsirkan bahasa roh sebagai kemampuan spontan menafsirkan suatu komunikasi yang diberikan dalam bahasa roh ke dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh orang-orang yang hadir. Kemampuan ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan kepandaian dan kefasihan bahasa alami, tetapi datang langsung secara spontan dari Roh Kudus. 1 Korintus 12 ayat 10. Perhatikan pernyataan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat 13. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Di sini Paulus memberitahukan jemaat bahwa mereka harus berdoa untuk mendapatkan penafsiran bahasa roh, bukan melalui suatu pembelajaran bahasa alami. Karena itu penafsiran bahasa roh jelas bersifat supranatural. Ketika karunia bahasa roh ditafsirkan bagi jemaat, maka fungsinya adalah sebagai petunjuk untuk penyembahan dan doa ataupun sebagai nubuat. 1 Korintus 14 ayat 4-5. Perkumpulan orang percaya kemudian dapat ikut serta dalam pernyataan yang diilhamkan oleh roh ini.
Demikianlah bahasa roh yang ditafsirkan dapat menjadi suatu sarana membangun jemaat, sementara segenap jemaat berhimpun untuk menanggapi ucapan tersebut. 1 Korintus 14 ayat 6 dan ayat 13. Karunia menafsirkan bahasa roh ini bisa diberikan kepada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh atau kepada seorang lain. Karena itu mereka yang berkata-kata dengan bahasa roh harus berdoa juga untuk memperoleh karunia menafsirkan bahasa roh itu. 1 Korintus 14 ayat 13. Pertanyaan pentingnya adalah apakah menafsirkan sama dengan menerjemahkan? Jawabannya tentu saja tidak. Menafsirkan berarti menjelaskan, menguraikan atau menyingkapkan. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 12 ayat 10 mengatakan, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi yang memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Di sini menafsirkan adalah kata benda Yunani hermenea yang juga berarti menjelaskan. Menurut Profesor Robert Stein, seorang pakar teologi dan profesor perjanjian baru, ia menjelaskan demikian. Penafsiran tidak boleh disamakan dengan penerjemahan. Ia menjelaskan bahwa penafsiran adalah ungkapan pengertian seseorang, baik secara lisan maupun tertulis. Sedangkan penerjemahan adalah usaha mengungkapkan arti yang dimaksud dengan menggunakan lambang-lambang lisan bahasa lainnya. Penerjemahan adalah usaha untuk mengungkapkan kembali dalam bahasa lain arti yang dimaksud dengan cara yang sedekat mungkin, atau menyatakan kata-kata dalam bahasa lainnya. Sementara penafsiran tidak membutuhkan dua bahasa yang berbeda dan bebas menggunakan gambaran, istilah, dan kiasan yang sangat berbeda untuk menjelaskan suatu maksud. Dengan demikian, menafsirkan tidak sama dengan menerjemahkan. Kata menerjemahkan berarti merubah dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Tingkat terjemahan yang aktual bisa bervariasi menurut penafsiran tertentu. Kita juga harus mengingat bahwa menerjemahkan dari satu bahasa ke bahasa lain seringkali meninggalkan suatu ketidaksesuaian antara panjang berita dan jumlah kata-kata yang harus untuk mengatakan hal yang sama. Jadi, jika terjemahan saja seringkali lebih panjang dari pesan aslinya, apalagi suatu tafsiran. Perhatikan contoh dalam Daniel 5 ayat 25-28 berikut. Maka inilah tulisan yang tertulis itu, Mene, Mene, Tekei, Uparsin. Dan inilah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Di sini kita memperhatikan bahwa makna Mene, Mene, Tekel, Uparsin ternyata sekitar 9 kali lebih panjang dari pesannya. Secara praktis, alasan lain bahwa pesan seringkali jauh lebih pendek dari tafsirannya adalah karena situasi bahasa roh seringkali diikuti dengan suatu nubuatan, atau mungkin suatu doa dalam bahasa roh diikuti dengan suatu respon dari Tuhan dengan cara nubuat. Kita juga harus menyinggung bahwa suatu pesan dalam bahasa roh bisa berupa doa atau penyembahan. Demikian juga untuk nasihat. Seringkali seseorang akan mengucapkan suatu doa yang diinspirasikan roh yang Allah kehendaki pada saat itu. Jadi penafsiran itu memberitahu orang menyangkut apa yang didoakan dan mengangkat mereka ke dalam doa bersama dan juga membangun iman mereka. Pada kesempatan lain di mana umatnya memuji dan menyembah Dia dalam suatu perkumpulan, Roh Kudus dapat menggerakkan seseorang pemimpin dalam bahasa roh. Ketika ditafsirkan, itu membangun umat ke dalam pujian dan penyembahan. Jika tafsiran yang sesungguhnya terjadi, maka beberapa berita dalam bahasa roh dengan tidak diragukan ditafsirkan sebagai doa pujian dan juga nasihat. Pertanyaan lainnya adalah, apakah bahasa roh selalu harus ditafsirkan? Penafsiran diperlukan atau tidak tergantung keadaan dan kategori bahasa yang sedang diucapkan. Sebagaimana sudah saya jelaskan, Alkitab juga memberikan petunjuk bahwa saat bahasa roh dipergunakan secara personal sebagai bahasa roh yang bersifat pribadi kepada Allah, maka ini tidak perlu ada tafsirannya. Tetapi bahasa roh yang bersifat korporat di depan umum dalam pertemuan jemaat haruslah disertai dengan tafsirannya untuk membangun jemaat. Jika tidak, maka sebaiknya yang berbahasa roh itu meminta tafsirannya atau ia berdiam diri. Karena itulah Paulus menasihati, jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. 1 Korintus 14 ayat 28. Atau baiknya ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. 1 Korintus 13 ayat 15.
Jadi bahasa roh yang dilakukan dalam pertemuan jemaat dengan tujuan berkomunikasi dengan manusia itu harus ditafsirkan. Pertanyaan ke-8. Rasul Paulus menuliskan dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 8 mengatakan demikian, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Frase glosai pasotai atau bahasa roh akan berhenti. Pada umumnya 1 Korintus pasal 13 ayat 8 ini biasa digunakan oleh beberapa orang sesasionisme untuk menunjukkan bahwa karunia-karunia rohani termasuk bahasa lidah akan berhenti. Menurut mereka karena pasotai adalah bentuk orang ketiga jamak futur middle deponen indikatif, dan middle indikatif adalah bentuk kata yang subjek dan objeknya sama. Maka yang dimaksud di sini adalah bahasa roh dengan sendirinya berhenti ketika pewahyuan yang telah sempurna tiba. Dengan kata lain, bahasa roh dikaruniakan Tuhan kepada jemaat mula-mula karena proses pewahyuan Alkitab belum sempurna. Tetapi setelah proses pewahyuan Alkitab sempurna, maka bahasa roh yang ini telah berhenti dengan sendirinya. Bagaimana Pak menanggapi hal ini? Baik, tanggapan saya untuk keberatan ini. Pertama, memang benar bahwa kata Yunani pasontai dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-8 di atas adalah kata kerja, verb, bentuk ketiga, plural. Dalam bentuk yang akan datang, future, middle indikatif. Tetapi untuk menentukan middle voice sebagai defonen, seperti yang disebutkan oleh pengkritik sesasionisme di atas, hal ini harus dikaji lebih jauh lagi. Mengapa? Karena middle voice memiliki rentang aplikasi yang luas, tidak hanya defonen, tetapi juga digunakan untuk mengindikasikan tindakan reflektif, yaitu bahwa subjek bertindak terhadap dirinya sendiri. Misalnya Matius 26 ayat 46, Matius 27 ayat 5. Pada kesempatan lain digunakan ketika subjek bertindak untuk dirinya sendiri. Markus 10 ayat 38. Dan pada kesempatan yang lainnya, middle voice menyarankan subjek mengizinkan sesuatu untuk dilakukan. Misalnya Lukas 2 ayat 5. Karena itu pakar teologi dan profesor perjanjian baru, Donald E. Carson, seorang pakar, menyimpulkan dengan bijak, apapun hasil eksegesis 1 Korintus 13 ayat 8-10 ini sudah pasti merupakan kesalahan jika bersandar terlalu banyak pada verb middle pasontai. Kedua, secara gramatikal bahwa leksiologi dari pengkritik di atas dalam hal etimologi dapat disetujui, tetapi secara diakronik dan sinkronik telah terjadi kesalahan eksegesis atau exegetical fallacy dalam memaknai arti kata atau menarik arti sebenarnya dari pasontai di atas. Kesalahan eksegesis ini dikenal dengan istilah reduksi yang tidak sah. Perhatikanlah bahwa setelah melakukan penyelidikan etimologis untuk kata pasontai, pengkritik langsung mengambil kesimpulannya sendiri tentang arti dari kata pasontai tersebut tanpa menjelaskan maksud dan konteks penggunaannya. Karena itu saat melakukan eksegesis gramatikal yang berhubungan dengan leksiologi, tiga terminologi ini yaitu etimologi, diakronik, dan sinkronik penting untuk dimengerti. Etimologis dikaitkan dengan penelitian akar kata dari sebuah kata benda atau kata kerja. Penyelidikan ini bermanfaat walaupun tidak banyak membantu, karena kata tertentu dalam konteks tertentu seringkali berbeda jauh dari arti dasar yang terdapat pada akar katanya. Diakronik adalah penelitian historis terhadap penggunaan kata yang bersangkutan baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Sinkronik adalah penelitian untuk menyelidiki maksud penggunaan kata yang bersangkutan dalam bentuk teks. Ini adalah penyelidikan yang sangat disarankan. Artinya, kata dalam sebuah teks kalimat lebih ditentukan oleh konteks penggunaannya dalam kalimat tersebut ketimbang sejarah penggunaannya maupun etimologinya. Ketiga, saat membahas 1 Korintus 13 ini kita perlu memperhatikan alasan yang paling penting mengapa Rasul Paulus menulis pasal tentang kasih ini. Di sini Paulus sedang memberikan teguran kepada jemaat di Korintus karena jemaat ini adalah jemaat yang menerima karunia besar dari Tuhan, yaitu karunia akan Roh Kudus. Tetapi Korintus adalah jemaat yang paling bermasalah, baik itu masalah doktrinal, kurangnya moralitas, hubungan seksual di antara anggota keluarga atau incest, hubungan dengan persembahan berhala, dan sebagainya. Di tengah-tengah situasi yang kacau itu, Rasul Paulus memberikan pengajarannya tentang penggunaan karunia
dan pentingnya karunia Roh Kudus sehingga tidak disalahgunakan. Kemudian barulah Paulus memberikan pengajaran yang normatif dan menekankan bahwa yang terpenting dari semuanya adalah kasih. Jadi dalam konteks ini, Paulus sedang membicarakan tentang keberlangsungan kasih ketimbang nubuat, bahasa roh, dan pengetahuan. Keempat, pendapat yang mengatakan bahwa bahasa roh, glossesai, dan nubuat, prophetai, akan berhenti pada saat kanon Alkitab telah selesai adalah pandangan yang tidak konsisten. Mengapa? Karena jika memang bahasa roh dan nubuat akan berakhir, maka seharusnya yang berhenti tidak hanya bahasa roh dan nubuat, tetapi juga pengetahuan atau gnosis. Sebaliknya, saat ini kita melihat pengetahuan semakin bertambah. Justru dalam ayat-ayat ini kita mendapatkan pernyataan Alkitab melalui Rasul Paulus bahwa kita masih bisa mengharapkan nubuat, bahasa roh, dan karunia-karunia lainnya tetap eksis sampai Kristus datang kembali. Karena pada saat itulah semua karunia itu tidak kita perlukan lagi. Pertanyaan terakhir, Rasul Paulus dalam 1 Korintus 13 ayat 10 menuliskan, tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Berdasarkan ayat ini, para sesasionisme mengajarkan bahwa tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban serta mujizat telah berhenti. Sebab yang sempurna, yaitu Alkitab, telah rampung ditulis. Jadi frase, jika yang sempurna itu tiba, dianggap mengacu kepada waktu kanon perjanjian baru sudah lengkap. Lebih jauh, kata sempurna adalah kata Yunani teleon, yaitu kata benda netral yang jelas menunjuk kepada Alkitab. Bagaimana Pasem menanggapi hal ini? Baik, tanggapan saya untuk keberatan ini. Pertama, pendapat ini salah karena telah melakukan kesalahan eksegesis dan melanggar prinsip hermeneutika tafsir sesuai konteks. Nubuat akan berakhir dan bahasa roh akan berhenti bukanlah pada saat Alkitab selesai ditulis, melainkan pada saat yang sempurna tiba. 1 Korintus 13 ayat 10. Yaitu pada saat Kristus datang kembali. Kata benda teleon atau sempurna atau perfection dalam ayat ini tidak mengacu pada Alkitab, tetapi pada kedatangan Kristus kembali di akhir zaman. Tafsiran ini lebih konsisten dengan perkataan Paulus sebelumnya di dalam 1 Korintus 1 ayat 7. Yaitu, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Menarik untuk memperhatikan bahwa Rasul Paulus menyatakan bahwa jemaat di Korintus tidak akan kekurangan dalam suatu karunia pun, atau dalam prase Yunani, mehus terestai, en madeni karismati. Kata Yunani mehus terestai atau tidak kekurangan dalam ayat ini ditulis dalam bentuk double negatif yang kuat, yaitu gabungan dari me dan hosterestai yang dapat diterjemahkan dengan parafrase tidak mungkin dapat berkekurangan sedikit pun. Jadi seluruh karunia rohani telah dilimpahkan oleh Allah kepada jemaat di Korintus, dan mereka tidak mungkin akan kekurangan sedikit pun dari seluruh karunia rohani itu dengan rentang waktu hingga apokalipsin to korio hemon ioso Kristo, atau pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Kata Yunani apokalipsin yang diterjemahkan dengan pernyataan menunjuk kepada kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi berdasarkan ayat ini kita mendapatkan pernyataan Alkitab oleh Rasul Paulus bahwa kita masih bisa mengharapkan nubuat, bahasa roh, bahkan karunia-karunia lainnya tetap ada sampai yang sempurna itu tiba, yaitu hingga Kristus datang kembali, karena pada saat itulah semua karunia-karunia itu tidak diperlukan lagi oleh gereja dan oleh orang percaya. Kedua, tidak ada peraturan dalam tata bahasa Yunani bahwa kata benda netral hanya bisa digunakan untuk menunjuk benda-benda yang tidak ada jenis penunjukan kelaminnya. Kata benda netral atau kata ganti pronoun dapat digunakan untuk menggambarkan benda-benda berjenis laki-laki atau perempuan, dan dapat juga digunakan untuk menggambarkan pribadi-pribadi. Contoh kata roh atau pneuma dalam bahasa Yunani merupakan kata benda netral, dan secara jelas kitab suci menyatakan Roh Kudus bukanlah benda tetapi adalah pribadi yang ketiga dari Allah Trinitas. Dengan demikian kata benda teleon atau sempurna dalam ayat ini tidak mengacu pada Alkitab tetapi pada kedatangan Kristus kembali di akhir zaman. Ketiga, jika dimaksud dengan yang sempurna atau teleon adalah Alkitab, maka gagasan yang demikian tidak sesuai dengan tujuan Paulus menulis surat 1 Korintus pasal 13. Ini merupakan suatu gagasan yang asing bagi Paulus maupun jemaat Korintus. Perlu diketahui bahwa kitab terakhir perjanjian baru adalah kitab Wahyu yang ditulis paling lambat tahun 90 Masehi atau sekitar 35 tahun setelah Paulus menulis surat 1 Korintus. Pertanyaannya,
Pada waktu Paulus menulis surat 1 Korintus, khususnya pasal 13 tersebut, apakah jemaat di Korintus mengerti bahwa kata yang sempurna yang dimaksud Paulus itu adalah kanon perjanjian baru? Dan apakah yang Paulus maksudkan memang demikian? Jawabannya tentu saja tidak, apabila kita melihat konteksnya secara jujur. Keempat, justru dalam 1 Korintus 13 ayat 10 ini, kita mendapatkan pernyataan Alkitab melalui Rasul Paulus bahwa kita masih bisa mengharapkan nubuat, bahasa roh, bahkan karunia-karunia lain tetap ada sampai yang sempurna itu tiba. Itu hingga Kristus datang kembali. Karena pada saat itulah semua karunia-karunia itu tidak kita perlukan lagi. Secara eksegetis, kata teleon dalam ayat tersebut sesuai dengan konteksnya menunjuk pada kedatangan Kristus kembali atau kedatangan Kristus yang kedua kali. Karena pada saat itulah semua karunia rohani tidak lagi diperlukan oleh orang-orang percaya atau gereja. Berikut saya kutip pernyataan penafsiran dari 4 pakar teologi dan profesor biblika. Yang pertama, Profesor David K. Lowry menjelaskan bahwa menafsirkan kata teleon atau yang sempurna sebagai selesainya kanon perjanjian baru adalah penafsiran yang meragukan dan tidak ada bukti jelas dalam surat ini bahwa karunia-karunia rohani itu berhenti. Ia menulis demikian, sebagian orang menafsirkan kedatangan yang sempurna sebagai suatu referensi untuk penyelesaian perjanjian baru. Tetapi kebenaran bahwa Paulus kemudian berkata dalam teks ini, sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Ayat 12 memberikan alasan untuk meragukan penafsiran ini. Paulus sepertinya menantikan suatu masa ketika seluruh batasan duniawi pada akhirnya akan berlalu dan keintiman dengan Allah akan menjadi sempurna. Jadi sementara pemikiran-pemikiran historis seperti pembentukan perjanjian baru bisa berarti bahwa karunia-karunia awal seperti nubuat berhenti di dalam generasi pertama gereja, tidak ada bukti jelas dalam surat-surat ini bahwa Paulus menganggap karunia-karunia itu tidak bekerja di dalam suatu waktu di masa depan. 2. Profesor Gordon DeVee dan Profesor Douglas Stuart menjelaskan bahwa 1 Korintus 13 ayat 10 merupakan ayat paling sering dipakai untuk mendukung pengabaian perintah mencari karunia-karunia rohani. Menurut kedua ahli ini, menyatakan bahwa teleon atau yang sempurna merupakan menunjuk kepada rampungnya kanon Alkitab, merupakan penafsiran yang mengabaikan maksud dari teks tersebut dan merupakan eksegese yang salah. Kedua profesor ini menulis demikian, suatu teks tidak dapat mempunyai arti yang tidak pernah dimaksudkan oleh penulis ataupun para pembacanya. Itulah sebabnya eksegese harus selalu diutamakan. Khususnya penting kita mengulang dasar pikiran ini di sini, karena hal ini sekurang-kurangnya menetapkan beberapa parameter arti. Peraturan ini tidak selalu menolong kita untuk menemukan apa yang dimaksud oleh satu teks, tetapi itu membantu untuk membatasi apa yang tidak dapat dimaksudkannya. Misalnya yang paling sering dipakai untuk membenarkan pengabaian perintah untuk mencari karunia-karunia roh dalam 1 Korintus 14 ialah suatu penafsiran yang khususnya mengenai 1 Korintus 13 ayat 10 yang menyatakan bahwa jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Kita diberitahu bahwa yang sempurna sudah datang dalam bentuk perjanjian baru, dan karena itu yang belum sempurna, nubuat dan bahasa roh, sudah berhenti berfungsi dalam gereja. Akan tetapi, ini adalah satu hal yang tidak dapat dimaksudkan oleh teks itu, karena eksegese yang baik sama sekali menolaknya. Tidak mungkin Paulus bermaksud demikian. Bagaimanapun juga, orang-orang di Korintus tidak mengetahui akan ada perjanjian baru, dan Roh Kudus tidak akan mengizinkan Paulus menulis sesuatu yang sama sekali tidak dimengerti oleh mereka. 3. Profesor Wayne Grudem membantah penafsiran kata sempurna dalam 1 Korintus 13 ayat 10 mengacu pada kanon perjanjian baru atau Alkitab. Ia mengatakan demikian, beberapa orang berdebat bahwa ungkapan jika yang sempurna itu tiba mengacu pada waktu kanon perjanjian baru sudah lengkap. Kitab terakhir perjanjian baru ditulis oleh kitab Wahyu. Kitab ini ditulis paling lambat tahun 90, sekitar 35 tahun sesudah Paulus menulis 1 Korintus. Tetapi apakah warga jemaat Korintus dapat mengerti hal itu dari apa yang ditulis Paulus? Apakah ada yang menyebutkan mengenai suatu kumpulan kitab-kitab perjanjian baru atau suatu kanon perjanjian baru dalam konteks 1 Korintus 13 ini? Gagasan semacam itu asing bagi konteks 1 Korintus 13 ini. Lagi pula pernyataan semacam itu tidak akan sesuai dengan tujuan Paulus mengemukakan argumen itu. Apakah akan lebih persuasif berargumen sebagai berikut? Kita dapat memastikan bahwa kasih tidak akan berkesudahan atau berakhir karena kasih dapat bertahan lebih dari 35 tahun. Argumen seperti ini hampir-hampir tidak akan menjadi argumen yang meyakinkan. Sebaliknya konteks nas ini menuntut bahwa Rasul Paulus akan membandingkan zaman ini dengan zaman yang akan datang dan kasih akan berlangsung sampai kekal. Ini berarti kita mempunyai pernyataan yang jelas dalam Alkitab bahwa Paulus mengharapkan karunia bernubuat
dan secara tidak langsung mungkin semakan rohani, berlangsung sepanjang zaman gereja dan berfungsi demi kepentingan gereja hingga kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Baik Pak Sem, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya dalam wawancara singkat ini terkait isu teologi yang viral tentang bahasa roh ini. Kiranya penjelasan dari Pak Sem dapat memberikan pencerahan bagi siapa saja yang menonton video ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga Bapak. Amin. Baik, terima kasih kembali Google untuk wawancaranya. Saya Sam, teolog Protestan, karismatik.